440, episode 83 Inkarnasi Dokja 2. Suara ledakan menyebar dari pusat medan perang. Suasana di sekitarnya mengalami perubahan. Jajaran Yogo bergegas ke sana dan konstelasi terus turun. Mata Fei Hu mengejar barisan itu sebelum kembali ke musuh yang menghalangi jalannya. Petik 2 titik. Kamu benar-benar kuat. Apakah ada lebih banyak inkarnasi seperti Anda di Korea? Petik 2. Seluruh tubuh Jong Hui-won penuh dengan luka. Namun, statusnya tetap teguh dan tidak terpengaruh, sementara keinginannya untuk bertarung terbakar dengan cerah. Dia menatap dada dan pinggangnya yang teriris, luka-luka yang ditimbulkan oleh kata-kata Stilsha. Dia tidak berkelahi sendirian, saat ini, baik Erlang Sen dan Pangeran Neza membantunya, ditambah dia juga menerima dukungan dari nebulanya. Bahkan saat itu, ia gagal mengalahkan inkarnasi tunggal dari kamar fabel lain yang memasuki skenario sebagai Raja Iblis-Iblis Belaka. Berhenti menyalak dan datang saja padaku. Fei Hu menatap mata Jong Hui-won yang menyala-nyala dan perlahan menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa kita harus bertarung dengan sengit melawan satu lawan saja sudah menandakan kekalahan kita. Seolah-olah dia tidak lagi tertarik untuk melawannya lagi, dia menyarungkan senjatanya dan memandang ke langit yang jauh. Dan yang lebih penting, medan perang yang sebenarnya tampaknya tidak ada di sini. Saat kata-kata itu berakhir, Fei Hu melemparkan dirinya ke arah teks suci, bersama dengan Erlang Sen dan Pangeran Neza. Jong Hui-won akan segera mengejar mereka, tetapi kemudian, sebuah kapal perang yang tiba-tiba dipanggil ke sungai membawa mereka pergi dengan langkah cepat. Aktivasi, jam pengadilan, telah berakhir. Titik. Itu tadi panggilan yang sangat dekat. Jika pertarungan berlanjut sedikit lebih lama, dia pasti akan kalah. Seperti yang diharapkan dari Fei Hu. Dia bukan inkarnasi langsung dari tanpa alasan, sepertinya. Konstelasi, Hakim Setan Api, dengan cemas memindai pusat medan perang. Wings of an Archangel tumbuh di pundak Jong Hui-won. Dia mulai setengah berlari dan setengah terbang di atas air. Petik 2. Hanya apa yang terjadi di sini? Beberapa pertempuran kecil terjadi di sekelilingnya dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi dulu. Yi Jihye, bertarung melawan armada. Yu Jung Hyok, bertarung melawan 28 rasi rumah mewah. Yi Gilyong, berurusan dengan Tuan Bintang 9. Puluhan lubang besar telah terbuka di langit dan dewa-dewa luar yang menyeberang semuanya telah berubah menjadi Yokya untuk bertempur melawan konstelasi. Dan di tengah-tengah itu semua, Yu Sengah. Seorang gadis muda menggapai bintang. Sin Yu Seng mempelajari rasi bintang. 12 bintang Lord Nebula turun. Raja Nebula Raja Naga dari 4 laut turun. Satu persatu, musuh bebuyutan Sun Wukong berkumpul. Ini belum selesai. Tidak apa-apa asalkan Tang Sanzang tidak menyentuh teks suci. Bagi pasukan, satu sisi akan mengambil teks, sedangkan yang lain akan menekan Sanzang mereka. Dia mencengkeram erat ke Surai Chimera Dragon, saat ini dalam bentuk naga giok. Kekuatan serangan utama sekarang membidiknya. Kim Dokja, sementara itu, masih terlalu jauh darinya. 12 Star Lord memamerkan status mereka. Kabum. Cahaya meledak di depan matanya. Naga Chimera melindunginya dengan membungkus tubuhnya. Panas tersedak menembus ke seluruh sosoknya. Ledakan kedua dan ketiga meledak satu demi satu dan naga memekik dengan keras. Sin Yu Seng mengertakkan gigi dan melompat dengan menginjak punggungnya. Berkat sponsor Anda memengaruhi Anda. Bakat menakjubkan Anda telah berkembang. Kamu telah memahami jalan angin sendiri. Dia tidak tahu bagaimana ini mungkin tapi tetap saja, Yu Seng berlari di permukaan sungai. Berkat Way of the Wind meledak keluar dari ujung kakinya, dan riak kemasan menyebar kemanapun mereka mendarat. Sin Yu Seng berlari seperti yang dimiliki Kim Dokja. Ini adalah metode yang sama dengan yang digunakan sponsornya. Campuran bilah dan tombak menerkamnya dari sekitarnya. 3 dari kiri, 1 dari kanan. 2 lagi, dari bawah. Dia menghindari mereka semua dengan sehelai rambut. Namun, semakin dia mengelak, semakin ganas serangan itu. Ratusan bilah tajam menghujani seperti badai yang berbahaya. Itu adalah tontonan yang mirip dengan monster yang membuka rahangnya lebar-lebar untuk menelanjangi ratusan taring padanya. Dan ketika dia menemukan dirinya tepat di depan monster seperti itu, Sin Yu Seng mengeluarkan belati dari sakunya. Sin Yu Seng menganalisis situasi seperti Yu Jung Hyok. Ada sesuatu yang dia pelajari dari Yu Jung Hyok beberapa waktu lalu. Fabel, penakluk Raja Murid, telah mulai bercerita. Di masa depan, Anda akan menjadi Beast Lord. Makhluk monster yang tak terhitung jumlahnya akan meringkuk di depan kaki Anda dan melayani Anda. Namun, itu tidak berarti kamu bisa berteman dengan setiap monster di luar sana. Selama Kim Dokja absen selama 3 tahun, Yu Jung Hyok mengajarinya cara berburu. Cara untuk berhadapan dengan monster besar. Cara untuk berburu monster dengan kulit luar yang kokoh. Dan bahkan cara untuk membunuh monster yang sulit dilawan dalam jarak dekat. Jika Anda harus membunuh, maka jangan ragu dan akhiri hidupnya. Jika tidak, orang yang akan mati adalah kamu. Saat dia menahan napas, dia melihat celah di antara mata pisau. Itu adalah mata yang tenang dari badai yang mengamuk.
Dia melepaskan semua statusnya dan melemparkan belati di celah itu. Kuak 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 kuak. Gelombang angin berhamburan pergi dan bilah-bilah yang terbang masuk mengipasi darinya. Sayangnya, dia tidak bisa menghindari setiap senjata, ujung pisau menyentuh sosok kecilnya. Darah mengucur dari bahunya. Xin Yuseng berjongkok seperti yang Yi Hion Seong lakukan. Dia berjongkok dan, sambil bersembunyi di balik salah satu puing-puing yang melayang, wajah Yi Hion Seong melayang masuk dan keluar dari pikirannya. Begitulah cara Anda bersembunyi, Anda tahu. Jangan lupa untuk selalu mengingat lokasi semua selimut di sekitar Anda, oke? Ah Jusi, menggerakkan tubuh besarnya yang seperti beruang dan mengambil posisi merangkak dengan senyum bermasalah di wajahnya. Dan kemudian, suara Jong Hui Won, menambahkan satu hal lagi di atas apa yang dikatakan Yi Hion Seong. Mungkin saja kamu tidak akan menemukan tempat untuk bersembunyi jika ada terlalu banyak musuh di sekitar. Kamu benar. Kekuatan Raja Naga dari 4 laut saat ini mengendalikan sungai. Tombak tajam terbuat dari air yang ditujukan ke tubuh Xin Yuseng dan bergegas masuk. Puing-puing terus meledak satu demi satu, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di permukaan sungai sekarang. Ketika itu terjadi, Anda harus menggunakan musuh Anda sebagai gantinya. Seperti ini. Han Suyong berbicara saat dia meraih dan mengangkat kepala Yi Hion Seong yang berjongkok. Jong Hui Won menatap tajam padanya, sementara Yi Gil Yong tertawa kecil. Xin Yuseng mengingat semua kenangan itu dan meraih salah satu inkarnasi yang menyerangnya untuk digunakan sebagai perisai. Apa yang kamu kuahak? Petik 2. Xin Yuseng menjadi sedingin hati seperti Han Suyong. Dia membuang badan inkarnasi yang penuh dengan lubang mengerikan dan terus berlari ke depan. Dia anak yang cukup pintar. Jangan biarkan dia pergi. Jarak ke Kim Dokja telah ditutup sedikit. Ah Jusi. Sosok Kim Dokja berhenti seolah-olah dia mendengar panggilannya. Saat dia melihat ke matanya yang kosong, Xin Yuseng ingat apa yang dikatakan Yu Sang di masa lalu. Saya menyesal bahwa dunia seperti ini. Dia bisa melihat teman-temannya berkumpul satu persatu. Saya minta maaf Anda terluka seperti ini. Maaf, Anda harus bergantung pada orang dewasa yang tidak berdaya seperti kami. Bahkan jika itu terjadi, saya akan menjanjikan satu hal kepada Anda. Kami akan selalu berada di sisi Anda. Kami akan melakukan yang terbaik agar Anda tidak bisa menggunakan jenis keterampilan ini. Xin Yuseng mengingat kata-kata itu dengan baik. Untuk memastikan bahwa kamu tidak melupakan siapa dirimu. Mengiris. Tombak panjang menyapu pipinya. Dia tanpa sadar menyentuh sana ketika darah menetes. Tidak ada orang di sekitarnya yang membantunya. Baik punggung Yu Jung Hyok yang melindungi teman-temannya, maupun pedang Jong Hui Won yang selalu bisa diandalkannya, ada di sini. Sebuah lengan panjang menggunakan saat dia menurunkan pengawalnya dan meraih kerahnya. 12 bintang Lord semakin dekat dan dekat. Kurung siku buka. Titik. Tidak berharap dia menjadi anak yang nyata. Mereka membiarkan anak memainkan peran penting. Status yang menentang semua upaya untuk menolak menekan seluruh frame-nya. Dalam keadaan normal lainnya, dia tidak akan pernah bisa melawan musuh-musuh ini. Melarikan diri adalah rute yang harus diambil, dan mencari bantuan dari rekan-rekannya adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi, Xin Yuseng tidak mencoba melarikan diri. Kondenset fabel telah menyebabkan kejadian abnormal. Dia perlahan berkedip dan membuka matanya. Jantungnya yang sebelumnya berdetak kencang seperti gila tiba-tiba menjadi tenang. Kilatan dingin berkedip di matanya berikutnya. Inkarnasi, Xin Yuseng, evolusi atribut sudah dekat. Anda telah menemukan kesempatan untuk mengembangkan atribut Anda. Aku bukan hanya anak kecil. Apa katamu? Xin Yuseng meraih lengan kiri bintang Lord. Genggaman kuat yang berasal dari tangan anak itu menyebabkan lengan rasi bintang bergetar. Namaku Xin Yuseng. Kamu telah memperoleh atribut legendaris. Kamu telah menjadi Tuan Binatang. Xin Yuseng, dari. Status seputih salju mengamuk di permukaan sungai. Saat Star-Lord menjerit dan mundur, seorang gadis mengenakan jas putih muncul di depan mata mereka yang terkejut. Sensitivitas Beast King. Itu adalah keterampilan defensif terbesar dari Beast Lord, yang digunakan oleh Xin Yuseng dari belokan ke-41. Air sungai di sekitarnya meluap dan setiap Yogo, serta monster yang tenggelam di bawahnya, melompat keluar sekaligus. Guoh. Seolah-olah mereka ingin menghormati raja mereka. Anak dari mana datangnya hal-hal ini? Menyerang, bunuh binatang buas ini dulu. Konstelasi memulai pemboman mereka, tapi gelombang pasang monster melindunginya. Naga Chimera. Guao. Dipengaruhi oleh atributnya, tubuh Chimera Dragon telah tumbuh lebih besar. Makhluk itu berenang di dalam air seperti seorang imogi dan menelan para dewa bintang sambil melengking keras. Rasi bintang yang terkoyak oleh taring tajam berteriak. Kamu kadal busuk. Xin Yuseng mengabaikan rasi bintang itu dan berlari ke depan. Ohohohohoho. Yuseng 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 Yuseng. Yogus menciptakan jalan yang jelas baginya. Dan sekarang, bintang itu benar-benar tepat di depan hidungnya. Ah Jusi. Dia berteriak pada Kim Dokja. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan seolah suaranya tidak mencapai dirinya.
Saat itulah dia mendengar tawa Raja Weni bergema saat melawan Dok Kaebis Agung. Sudah terlambat. Dia sekarang milik Great Plotter. Kata-kata itu sepertinya menjadi pemicunya, langit di atas dengan kuat bergetar segera. Cucut. Lubang besar, membual ukuran yang sangat besar sehingga orang lain bahkan tidak bisa dibandingkan dengan perlahan mengungkapkan dirinya sendiri. Yogurt-yogurt hebat di permukaan sungai secara bersamaan menurunkan diri mereka sendiri. Semua bulu di mantel putih, Beast King's sensitivity, naik seperti rambut berbulu. Dia bisa merasakannya tanpa ada yang memberitahunya. Yang turun sekarang, itu adalah keberadaan yang jauh melampaui semua rasi bintang nebula. Dan Kim Dokja sekarang menjadi milik makhluk itu. Aku tidak akan membiarkan itu. Tang Sanzang telah melafalkan sutra pembatas. Saat Xin Yuseng mengaktifkan skill, ikat kepala emas di kepala Kim Dokja mulai memancarkan cahaya terang. Item, ikat kepala konstruktif, bereaksi. Ikat kepala yang mengikat adalah harta untuk mengendalikan Sun Wukong. Tidak masalah apakah itu merupakan transformasi Yogo atau tidak, setiap perubahan yang terjadi di Sun Wukong akan berhenti ketika sutra sedang dibacakan. Kebodohan apa? Status The Weni King memikul seluruh tubuh Xin Yuseng. Dia merasakan darah di bagian terdalam mulutnya. Mantel yang diciptakan melalui Beast King's sensitivity berkibar dengan gila-gilaan. Dia terhuyung-huyung saat berjalan mendekati Kim Dokja. Satu langkah lebih dekat, namun satu langkah lagi. Dia melihat wajahnya yang berantakan, pipinya yang kurus. Sponsornya, matanya tertutup rapat. Jusi. Sebuah fabel baru tumbuh di dalam kamu. Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya. Dia akan memberitahunya tentang hal-hal yang membuatnya sedih. Dan juga katakan kepadanya bahwa Jusi tampak mengerikan sekarang. Untuk pertama kalinya, dia dengan tulus menceritakan segalanya. Tolong dengarkan suaraku. Dia akan memberitahunya bahwa dia ingin semua orang mampir di PC Bank. Dia akan mengganggunya untuk membeli pizza dan cola dan piknik di Sungai Han. Dan ketika berbicara tentang keinginannya yang mustahil di dunia di mana banyak hal menjadi mustahil untuk dinikmati. Dia menjadi bahagia lagi. Visinya bergetar dan air mata mengalir tanpa istirahat. Akhirnya, tangannya menyentuh ujung jari Kim Dokja. Satu tangan ditutupi bekas luka melilit yang lain, juga ditutupi luka. Rasanya sakit saat luka saling bergesekan. Meski begitu, Xin Yuseng tidak melepaskan tangan itu. Dongeng fabel tingkat mid, Savior of Astar, telah diperoleh. Fabel, Juru Selamat Bintang, telah mulai bercerita. Aku masih memiliki terlalu banyak hal yang belum aku katakan padamu. Seperti, ketika dia sedang belajar sejarah dengan Sang Ahuni. Atau, ketika dia sedang memasak game yang diburu dengan Jusi Jung Hyok. Kembali ketika dia belajar cara memegang pedang dari Hui Won Uni. Dan ketika dia berlatih mengendarai skateboard dengan Ji Hye Uni. Juga, ketika Hyun Seong Jusi mengangkatnya dan membawanya berkeliling seperti pesawat. Ketika dia makan es krim dengan Yi Gil-yong dan membaca manhwa, mengetahui bahwa volume tindak lanjut tidak akan pernah dirilis. Sungguh. Andai saja Jusi juga ada dalam ingatan itu. Begitu banyak hal. Aku tidak berharap banyak hal, dia tidak bisa mengatakan kata-kata itu. Karena, probabilitas dunia dan yang kacau ini tidak memungkinkan itu. Aku hanya ingin menjadi normal. Bintang-bintang di langit bergerak dengan cepat. Masing-masing tubuh surgawi menyanyikan fabel mereka sendiri dan memandangnya. Banyak anggota audiens melihatmu. Sebenarnya, dia sudah memahaminya. Dia tahu bahwa kebahagiaan biasa orang biasa di dunia ini tidak akan mampu menarik minat apapun. Dan itulah mengapa kebahagiaan yang biasa itu. Adalah kemewahan terbesar di dunia yang hancur. Bahkan kemudian, anggota pemirsa membayar biaya untuk mengungkapkan pengubah mereka. Constellation, Queen of the Darkest Spring, adalah. Constellation, Bal General of Justice, adalah. Bahkan kemudian, jika seseorang bersedia mendengar ceritanya. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis, adalah. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, adalah. Rasi Bintang, pedang pertama Goryo, adalah. Saat pesan tidak langsung terus mengalir, Xin Yuseng memegang tangan Kim Dokja lebih erat. Tepat pada saat itulah pesan tidak langsung tertentu mendarat di telinganya. Hakim, tahanan ikat kepala emas, telah mendengar ceritamu. Kehangatan mulai kembali ke tangan Kim Dokja. Semburan sinar emas menyilaukan keluar dari ikat kepala Sun Wukong, dan itu diikuti oleh badai mengamuk percikan yang kuat dari probability. Rasi Bintang berteriak kagum. Bisakah itu? Tapi itu tidak masuk akal. Dari beberapa tempat di langit, sinar seperti kilat berkumpul menuju sosok Kim Dokja. Hakim, Bima Wen telah mendengar ceritamu. Dan pada saat itu, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, perjalanan ke barat, akhirnya terjadi. Hakim, Mei Yuang, telah mendengar ceritamu. Pensiunan Sun Wukong akhirnya membalik lembaran baru. Hakim, Douzhan Shengfo, Victorious Fighting Buddha ingin mendengar cerita Anda selanjutnya. Fin.